karena si laki-lakinya juga kebetulan teman sekelas saya, jadi namanya anak SMA ya, jadi waktu itu belum berniat untuk bertanggung jawab. Setelah itu karena saya bingung, pikiran saya cuma gimana cara ngeluarin anak ini, terus gimana saya bisa terusin sekolah saya, terus gimana caranya agar nggak ketahuan orang tua saya. Cuma itu pikiran saya. Akhirnya setelah itu saya tanyalah ke, dulu tuh dia sebelah kos-kosan saya. Saya tanya, "Kak, aku hamil nih Kak," gitu. "Aku harus gimana ya?" Terus dia bilang, "Oh yaudah nanti kita ketemu aja," dia bilang kayak gitu. Akhirnya kita ketemu, dia bilang, "Gimana kalau bayi kamu kita tuker aja," dia bilang gitu, "sama uang. Nanti jadi kamu ketemu genderuwo, nanti perut kamu dipegang," dia bilang, "nanti bayinya diambil, ditukar sama uang." Itu. Akhirnya karena pikiran aku waktu itu ya udahlah, oke aja gitu kan. Ya udah akhirnya aku dikenalin lah ke perantaranya itu. Setelah dikenalin ke perantaranya, waktu itu aku pulang sekolah, diajak berdua waktu itu. Aku diajak ke daerah Cianjur. Aku diajak pulang sekolah, diajak ke sana. Setelah diajak waktu itu, pas aku udah sampai sana, udah malam, tiba-tiba aku dapat SMS. "Sel, tolong pulang sekarang, jangan jadi di sana, soalnya nanti kamunya juga ikut meninggal," katanya gitu. Akhirnya aku sih biarin aja ya, bodo amat, yang penting gimana caranya ini mau keluar, mau akunya ikut. Itu juga ya. Setelah itu akhirnya aku pulang karena nggak jadi waktu itu. Setelah nggak lama dari situ, aku diajak lagi sama si yang sebelah kosan aku ini ke daerah Bekasi buat nemuin sama dia tuh perantara juga namanya. Setelah itu kita ke sana, dia bilang, "Kamu harus siap, bayi kamu meninggal, laki-laki yang menghamili kamu meninggal, sama setelah itu udah selesai," dia bilang kayak gitu. Terus aku sih ya seneng-seneng aja lah, maksudnya dia meninggal, dia juga nggak mau tanggung jawab gitu. Akhirnya setelah dari situ dia bilang, "Kamu harus ikutin ritual." Jadi kayak ada ritualnya dulu. Setelah nanti udah ikut ritual, baru kita bisa berangkat ke goa yang ada di Nusa Kambangan waktu itu. Tapi kata dia, "Kamu nggak boleh lari ketika di sana karena batu, terus nggak boleh berbicara, terus nggak boleh makan selama di sana. Terus membutuhkan total untuk biaya untuk kesananya itu 10 juta pokoknya," dia bilang. Terus dia tanya, "Aku punya uang nggak?" Aku bilang, "Aku nggak punya uang." Terus dia bilang, "Saya biayain dengan persyaratan kalau kamu berhasil dapat uang, kita bagi 60-40, dia 60, aku 40. Terus aku bilang, "Ya udah, nggak apa-apa, terserah. Toh aku juga kesini kan bukan mau cari uang. Aku kesini supaya bayi ini keluar, itu doang kan." Terus setelah dari sana, dia tanya, "Kamu siapnya kapan?" Dia tanya gitu. Terus aku bilang, "Malam ini aja aku siap." Langsung. Terus dia bilang, "Nggak ada mau nunggu waktu gimana-gimana gitu." Terus aku bilang, "Nggak, soalnya aku karena beberapa hari lagi tuh waktu itu mau try out." Bisa aku terusin lagi Mas? Iya. Ya. Terus udah dari situ, nah tapi akhirnya aku pulang ke rumah. Pas aku pulang ke rumah itu, aku diajak lagi sama si yang sebelah kosan aku nih, ketemu sama dukun lagi. Kita ketemu, dia bilang, aku dikasih bacaan-bacaan supaya mama papa nggak marah, supaya ini supaya itu. Akhirnya aku pulang ke rumah. Pas aku pulang ke rumah, mama juga udah curiga. Soalnya aku sering muntah-muntah, sering ini, sering itu gitu. Mama curiga. Karena mama curiga, akhirnya aku disuruh tes pack sama mama waktu itu. Setelah itu, ketahuan lah. Mama bilang, "Ini harus dikeluarin, kita kiret sekarang." Langsung janjian sama dokter di salah satu rumah sakit, aku janjian. Sama mama sama papa perginya ke sana. Terus pas di USG waktu itu dokter bilang, "Ibu, ini udah ada jantungnya. Saya nggak mau kiret anak ini soalnya udah ada jantungnya." Dia bilang, "Itu sama aja kami semua ngebunuh." Akhirnya setelah itu pulanglah ke rumah. Habis pulang ke rumah, dari situ aku sempat sekolah beberapa hari. Terus akhirnya setelah itu aku dipilih untuk diasingkan sama mama sama papa. Untuk membesarkan si anak ini, akhirnya aku diasingkan di daerah Depok waktu itu.
aku diasingkan selama kurang lebih 7 bulan kalau nggak salah. Aku ya ngejalanin hari-hari di sana. Nah, ketika kandungan aku udah mulai besar, sekitar umur 7 bulan, anehnya tuh hampir setiap minggu, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu tuh aku selalu mimpi berhubungan badan sama papa.